Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis di podcast EduTalks, Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Nah, teman-teman semuanya, kita lagi buat lomba film edukasi dan hari ini kita mendatangkan salah satu juri dari lomba film edukasi tahun 2026 ini. Namanya adalah Kakak Ifdal Permana. Selamat datang Kak Ifdal. Halo Kak Lilis, selamat datang. Kak Ifdal, boleh diceritakan sedikit aja profilnya Kak Ifdal, sehari-hari bekerja di mana, terus kegiatannya apa kepada teman-teman di sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Ifdal Permana. Keseharianku adalah saya bekerja sebagai seorang sutradara dan penulis film. Saat ini kebetulan saya dipercaya sebagai direktur di Yayasan Sinema Mandiri Sinekoci Palu. Itu sebuah yayasan yang kami bentuk untuk untuk berkolaborasi lah dengan beberapa teman-teman di Sulawesi Tengah yang mempunyai ide cerita yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah skrip film yang siap untuk diproduksi. Gitu sih. Nah, Kak Ifdal, kan kita bikin ini lomba film edukasi ini sebenarnya untuk mengedukasi teman-teman, siswa-siswa atau masyarakat pada umumnya bahwa bullying ini sebenarnya dampaknya nyata dan sangat dekat dengan kita. Ada juga salah satu pilihan temanya yaitu anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Seberapa jauh Kak Ifdal melihat film-film ini berpotensi untuk meningkatkan awareness terhadap dua hal tersebut? Oke, menarik sekali ya. Sebenarnya ketika kita membicarakan bullying dan anak putus sekolah ini, sebenarnya ini sebuah tema atau isu yang sudah sangat sering lah betul. Harusnya sudah sangat familiar lah ya. Di film lah, medium film gitu diceritakan. Tapi ketika melihat hampir kalau tidak salah 34 film ya yang mendaftar di BLPT untuk lomba film edukasi ini, sebenarnya cukup disayangkan ya, karena ketika melihat perspektif dari isu itu semua hampir sama gitu bullyingnya. Nah, padahal sebenarnya ada beberapa film yang itu punya cerita yang cukup menarik, yang meskipun tidak 34 filmnya, ada beberapa film yang coba mendobrak ya POV lain melihat dari bullying itu sendiri, itu sih. Kalau untuk ATS, Kak? Anak putus sekolah masih sama juga sih sebenarnya, isu yang coba POV dari isu yang dibawakan hampir sama semua. Kayak begitu sih. Untuk kategori penilaiannya, Kak? Oke, indikator ya. Iya, nah, betul, jadi indikator penilaian itu di sini ada 5 ya. Itu ada kesesuaian tema, kemudian ada substansi, ada kemudian isu, empati, kemudian ada alur cerita sama teknis produksinya. Nah, dari 5 itulah yang indikator yang jadi dasar penilaian kami di lomba film ini. Boleh dijabarkan? Kesesuaian tema ini sebenarnya dia melihat kalau dari tema ini, kesesuaian tema, kita tidak hanya melihat bagaimana dia mengcapture tema bullying, tapi melihat bagaimana POV yang coba dia rekam gitu ketika dia membicarakan bullying atau ATS, anak putus sekolah itu. Nah, kemudian substansi pesannya seperti apa? Substansi karakter ya, sebenarnya pesan ini kan dibawa dari karakter ya, karena karakter yang membawa cerita ke penonton. Nah, itu bagaimana dia isunya itu bisa substansi, bisa jelas, bisa clear gitu. Nah, itu kemudian yang menjadi penilaian kami. Empati sosial ini sebenarnya kita melihat ini ketika kita membicarakan empati sosial ini cukup cukup sedikit agak membuat kami banyak berdiskusi. Soalnya ketika membicarakan empati sosial itu kan harus ada nilai ukur. Nilai ukurnya adalah dampak gitu. Nah, sedangkan ketika film ini kita belum melihat dampak langsung gitu di lapangan. Nah, jadi kita hanya melihat sejauh apa kita bisa aware, setidaknya kami yang menonton film itu dengan POV yang diceritakan tadi. Jadi itu yang jadi dasar penilaian kami. Nah, terus kemudian alur cerita jelas, kausalitasnya perlu kita bicarakan, bagaimana hukum sebab akibat dalam film, logika dan lain-lain. Kemudian teknis produksinya kita melihat bagaimana mereka meletakkan kamera, karena kamera itu dia juga harus berbicara begitu. Karakter siapa yang dia sorot begitu. Betul. Itulah beberapa hal yang kami jadikan acuan penilaian di dalam ini. Oke. Kausalitas tadi, jadi kayak ada dampak sebab akibat itu harus nyambung ya, kayak harus nyambung. Film-film yang masuk apakah semuanya nyambung atau semuanya tidak nyambung atau bagaimana? Sangat disayangkan banyak sekali logikanya yang bertabrakan lah, tidak logika ceritanya tidak jalan lah. Nah, ada beberapa contoh film yang rasanya
dan hampir semua sih sebenarnya terjadi ya. Ini kok kayak begini ya. Maksudnya salah satu film saya coba ingat-ingat ya. Itu ada satu adegan, kalau tidak salah isunya soal ATS itu, anak putus sekolah. Jadi karakter ini dia kalau tidak salah itu buruh. Saya lupa dia buruh kasar gitulah. Siswa buruh. Iya siswa si ATS ini karakternya ini. Nah terus kemudian dia menemukan buku lah. Ya. Dia menemukan buku, terus buku itu jatuh, dia kembalikan ke sekolah. Terus dia toki lah pintu, tok. Logikanya adalah tidak secepat itu guru langsung, ayo sini masuk. Kan pasti ditanya dulu dari mana. Iya, betul. Dari mana? Ada keperluan apa gitu mau? Dia tiba-tiba datang langsung di meja guru gitu kan aneh. Itu pertama. Nah kedua mungkin dia itu Doraemon itu yang dia tahu itu pintu Doraemon tuh. Tiba-tiba dia kembalikan buku, terus ditanya gurunya, kamu kenapa tidak sekolah? Terus dia diam. Nah keesokan harinya guru ini mencari tahu lah siapa si anak ini dan langsung dia temukan. Waktu itu kalau tidak salah dia lagi kerja batako atau apa gitu. Yang kemudian ternyata dia pekerja batako ya, bukan pemulung gitu. Tiba-tiba saya salah gitu. Salah menilai karakternya. Karena itu tadi ketidakjelasan karakter di awal gitu. Nah ini kan film pendek kan, kita harus straight sejak awal gitu. Apa sebenarnya yang kita mau bicarakan? Nah ternyata dia buruh batako itulah. Tiba-tiba gurunya datang dan kasih baju. Itu kayak tapi dia minta tidak? Saya minta baju. Dia tidak minta. Tiba-tiba gurunya datang sebagai malaikat untuk menolong dia untuk bersekolah. Besok kau masuk sekolah ya kayak. Dan itu banyak terjadi lah di hampir semua film yang didaftarkan. Seperti itu sih. Nah itu yang kami maksud logika ceritanya tidak berjalan. Dan ini sebenarnya bukan menjadi sebuah sebuah kritikan yang akhirnya teman-teman tidak memproduksi film. Yang harus ditahu adalah bahwa ini justru yang menjadi tantangannya kita di Solo Setengah. Tantangannya kita adalah apalagi terlebih teman-teman komunitas film dan Sinekoci sendiri ya. Apa yang terjadi dengan film pelajarnya kita dari 5 tahun terakhir setidaknya. Film yang didaftarkan di FLS 2N yang sekarang berganti nama menjadi FLS 3N juga punya gejala yang sama. Nah, itulah yang kemudian jadi tidak terjadi baru ini tidak terjadi saja baru ya. ini saja. Ini sudah terjadi berulang kali. Justru itu yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat ini berulang-ulang terus terjadi? Iya, gitu. betul. Nah, mungkin yang kita lakukan sekarang ini adalah tidak hanya kita membuat sebuah penyelenggaraan lomba atau festival, tapi sepertinya kita perlu mencari bakat-bakat yang benar-benar dia mau di dunia film, yang kemudian dia di workshop gitu. Workshopnya juga tidak 2-3 hari sebenarnya. Workshopnya harus sustainable, harus jangka panjang gitu. Dia harus punya perencanaan itu. Kayak seperti itu sih. Oke. Masalah kausalitas tadi kan ada contoh yang minus lah. Ada contoh plusnya nggak? Biar dibunyikan sekalian. Jadi. Tentunya contoh plusnya ada ya. Ada beberapa POV yang coba direkam di salah satu film menurutku. Dia menceritakan trauma masa lalu. Ada menceritakan trauma masa lalu, ada menceritakan trauma generasi dari orang tuanya turun ke anaknya. Nah, itu ada dan secara POV itu menarik. Meskipun secara eksekusi menurutku itu belum terlalu ajak, tapi setidaknya dia mencoba membuka POV lain gitu ketika membicarakan bullying supaya kita bisa membicarakan ini loh sebenarnya. Nah, itu yang menjadi nilai plus kalau film tersebut. Ya. Oke. Film yang barusan disebutkan itu, apakah tersampaikan dengan baik sebab akibatnya itu? Tentunya tersampaikan dengan baik. Oke. Tentunya tersampaikan dengan baik dan kemudian sejak awal ketika saya diajak BLPT untuk menjuri, statement yang saya sampaikan adalah saya ingin mencari film yang mampu mengeksplorasi nilai estetika dan POV penceritaan. Dan itu ada di film itu. Ada berapa film? Setidaknya ada 3 film lah. Ada 3 film. Apakah ada perbedaan Kak antara film-film yang diproduksi di kota Palu dengan di kota-kota yang misalnya di kabupaten? Apakah ada perbedaan materi yang disampaikan Kak? Atau tidak perbedaan POV? Sama aja ya? Semua sama, gejalanya semua sama. Jadi ini bukan soal kabupaten dan kota. Ini gitu. soal akses referensi sebenarnya. Gitu. Kayak begitu. Dan kalau kita melihat beberapa yang film-film yang menonjol itu tidak hanya dari kota Palu. Gitu ya. Bahkan dari kabupaten. Nah, untuk teman-teman yang bikin film dari kabupaten, jadi kan saya sebelum kita bicara ini itu sudah ada pembicaraan sebelumnya bahwa sangat sedikit film yang menggunakan dialek Sulawesi Tengah, ya kan, Kak? Menurut saya, setahu saya, dialek Sulawesi Tengah ini sangat unik bunyinya, ya kan? Kita ada nada sendiri, ada penggunaan kata-kata sendiri, tapi itu penglihatan saya di film-film itu sangat sedikit yang menggunakan kata-kata Palu, kata-kata khas Palu. Maksudnya kalau saya sebagai orang awam ya melihat
kenapa kita tidak seperti orang NTT yang dengan bangga mempublikasikan, membunyikan nada-nada bicara mereka gitu, sehingga dia terkenal. Kenapa kita tidak seperti itu? Menurut Kak Ifdal gimana? Ya menurutku itu cukup disayangkan ya, karena selain identitas visual itu kan selain pakaian itu kan juga dialek ya, yang paling sebenarnya yang paling kelihatan jelas adalah dialek. Karena kalau pakaian itu kan sudah sangat kontemporer ya hari ini ya. Nah, dialek itu yang cukup disayangkan, kenapa tidak menggunakan dialek lokal? Ya, betul. Itu, padahal sebenarnya secara teknis produksi itu sangat baik gitu. Tapi ketika melihat dialeknya, kok dialeknya tidak seperti dialek lokal gitu. Ya, betul. Justru film-film yang tidak mencapai teknis produksi yang baik itu menggunakan dialek lokal. Nah, itu yang kemarin cukup jadi perdebatan gitu. Tapi lagi-lagi ya kita berdasarkan kriteria penilaian, indikatornya apa gitu. Seperti itu sih. Tentunya harapannya ke depan teman-teman bisa lebih menggunakan dialek lokal ya. Ya. Tapi saya kira itu juga pengaruh referensi sama tontonan sih. Oh gitu. Itu besar sekali pengaruhnya. Nah, sedangkan di Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah itu kita masih sedikit sekali festival lomba film yang mengundang banyak orang, yang sustain ya tapinya. Tiap tahun itu ada, kita jarang. Nah, tahun kemarin itu sudah dibuat, namanya Festival Film Tengah. Harusnya tahun ini ada, cuman ada beberapa kendala, akhirnya Sinakoci memundurkan itu di tahun 2027. Nah, harapannya kita dengan adanya festival-festival ini, teman-teman di Sulawesi Tengah itu punya referensi. Karena kita melibatkan komunitas dan pelajar dalam festival itu. Atau mungkin, sorry itu saya mungkin malu saja kalau dia babunyi seperti, saya ini mau pergi misalnya. Mungkin. Bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Tapi sebenarnya bagaimana ya? Ya itu pertama mungkin malu, tapi semua dialek itu kan punya kekuatan ya. Iya, harusnya seperti itu. Tidak seperti kok tidak mau pergi tidak begitu juga. Tapi maksudnya dia ada ketika kita menyampaikan dialog dalam film itu kan punya nilai ya. Jadi bukan soal dialeknya, tapi nilai apa yang ingin dikeluarkan dalam dialek itu. Jadi mau dia pakai dialek apapun sebenarnya oke. Nah, cuman ketika dia menggunakan dialek di luar konteks Sulawesi Tengah misalkan, ya akhirnya kita tidak punya identitas dong, film ini diproduksi di mana. Betul. Jadi keunikannya sendiri tuh hilang gitu ya. Oke. Ini kayaknya banyak sekali catatannya Kak, bisa dipaparkan sedikit sama teman-teman. Banyak sih, ini masih mau dirapikan lagi beberapa. Nah, ini ada beberapa catatan yang hampir terjadi di semua film yang dinilai ya. Pertama itu terlalu meromantisasi kemiskinan. Oh, bagaimana itu Kak maksudnya? Itu kayak tiba-tiba ada satu karakter, ibunya bilang gini, "Nak, besok tidak ada sekolah, kita tidak ada uang." Kayak, alasannya apa begitu? Saya kalau kita lihat dia beternak ayam, dia punya rumah. Nah, itu yang menurutku salah satu logika cerita yang tidak berjalan gitu. Kita tidak punya uang ini, tapi rumahmu sebenarnya oke begitu. Harusnya mampu lah. Harusnya mampu dong. Ya, betul. Sekolah hari ini negeri ada yang gratis. Semua gratis kan? Iya kan? Iya, betul. Nah, terus yang mereka tidak sampaikan adalah kau sekolah di negeri atau di swasta. Oh iya, betul. Oh, oke. Yang kayak begitu terjadi. Tiba-tiba ibunya bilang, adegan pertama kau besok terus sekolah karena kita tidak ada uang. Nah, ini yang saya bilang, ceritanya tuh terlalu diada-ada. Konfliknya terlalu dibuat-buat tanpa memikirkan logikanya. Nah, inilah film yang dikerjakan kalau tanpa riset. Ya. Nah, gejala yang terjadi di Sulawesi Tengah hampir di semua film pelajar, tidak hanya film pelajar sih sebenarnya, ada beberapa film-film umum. Itu kita tidak mengandalkan riset. Selalu kita buat itu berdasarkan apa yang ada di pikirannya kita. Jadi pemikirannya kita sendiri gitu, tanpa divalidasi data, tanpa divalidasi riset gitu. Nah, sebenarnya membuat karya apapun itu kan harus dilandaskan dengan riset gitu. Kita punya riset yang jelas kenapa akhirnya kita buat film seperti ini. Nah, terus akhirnya berpengaruh dengan karakter dan penokohan itu tidak dapat memberi empati. Ya. Okay. Ya karena dia sudah gagal di logika cerita. Ketika karakter atau tokoh yang memainkan cerita itu dan tidak dia tahu konteks ceritanya soal apa, ya akhirnya dia gagal menyampaikan pesan dong. Karena gagal menyampaikan pesan, akhirnya empatinya tidak sampai. Terus tiba-tiba karakternya tuh berubah drastis tanpa kausalitas yang jelas. Tiba-tiba ada satu guru yang datang, kayak saya bilang tadi sebelumnya, memberikan baju sekolah. Kenapa begitu? Guru kok tidak punya anak? Kok tidak punya keluarga yang harus kebiayai? Dan apakah memang bukankah memang sekolah negeri itu gratis? Betul. Yang kayak begitu, itu yang selalu terjadi di film-film pelajar yang di Sulawesi Tengah ya. Tendensi ini ada satu. Tendensi film semuanya seperti berceramah. Oh, ceramah gimana? Ceramahnya kayak misalkan, nah jangan nanti bully orangnya karena bully orang. Ya semua orang tahu bully orang itu tidak bagus gitu. Ya, harusnya seperti apa kalau menurut Kak Ifdal? Nah, itu dia tidak disampaikan dengan dialog. Dia
Nah, kalau mau saya bilang sekarang ini dia punya formulasi, Kak. Dia ada formulasi cerita. Sederhananya begini, kalau kita membuat film ada namanya logline atau apa namanya? Premis ya, logline lah. Intisari cerita. Intisari cerita itu dalam karakter, ada karakternya siapa, dia mau apa, tujuannya, terus halangannya apa, obstacle-nya. Nah, tiga elemen cerita ini yang tidak terjadi. Nah, harusnya ketika kalau misalkan kalian listanya, harusnya dia apa? Nah, tiga elemen ini dulu yang harus ditahu gitu. Okay. Dan tidak selalunya disampaikan dengan dialog. Misalkan contohnya, sekarang kita ada di adegan meja makan. Masa harus bilang lagi saya lapar? Ya. Yang jelas kalau kau di meja makan, kau pengen makan lah. Okay. Yang kayak begitu-begitu. Nah, terus perspektif soal pendidikan itu masih terlalu sempit. Semua film terlihat POV-nya serasi. Ketika kita membicarakan film pendidikan, kenapa semua harus diproduksi di sekolah? Oke. Apakah mungkin karena keterbatasan biaya toh? Tidak. Justru ketika tidak diproduksi sekolah kita bisa eksplorasi dong harusnya. Bisa jadi sih. Iya kan? Iya. Nah, terus apa namanya? Semua permasalahan itu selalu disampaikan dengan dialog bukan aksi. Kau sampaikan dengan dialog, aksimu apa? Ya. Nah, itulah sedikit catatan, sebenarnya masih banyak sih yang ada di yang kami Cuman ini yang sebagian besar seperti semua ini terjadi di semua film. Oh, semua bahkan semua 34 yap, terjadi semua di semua film. Oke. Nah, tentunya setelah kelemahan ini pastilah ada yang menonjol agak bolehlah sedikit 8/10 lah nilainya. Nah, itu apa yang membuat mereka tuh film-film tertentu menonjol, Kak, sebenarnya? Satu, karena dia bermain dengan satu karakter dan dia fokus dengan satu karakter itu. Oke. Meskipun secara cerita ada logikanya kayak kenapa sih kayak begini. Itu. Kedua, dia memaksimalkan teknis artistiknya seperti apa. Dia paham film yang dia mau buat seperti apa. Lampu yang dia gunakan bagaimana moodnya, audio, musik scoringnya bagaimana, dia tahu meletakkan musik scoringnya itu di saat apa. Dan keempat, dia tahu bahwa kamera itu punya bagian untuk menyampaikan cerita. Jadi dia tahu kapan kamera ini bergerak dan kapan kamera ini still. Okay. Nah, setidaknya dia mencapai 5 elemen indikator penilaian itu. Itu yang akhirnya kenapa film-film tadi itu bisa dimenangkan, bisa dikatakan lebih baik lah dari beberapa film yang masuk. Oke. Itu film tersebut dari mana saja? Kalau boleh disebutkan sedikit sekali. Ada yang masuk ya? Ya. Yang masuk itu ada yang masuk dari penilaian. Okay. Boleh lah ini. Kota ini atau sekolah? Kota. Ada Palu, ada Poso sama Donggala. Oh, ada kota Palu, Poso sama Donggala. Berarti ini kemungkinan menang ya. Ya, itulah yang saya bilang sama Kalilis tadi. Sebenarnya ketika Kalilis tanya saya apakah ada perbedaan antara produksi film yang dilakukan di Kota Palu maupun di kabupaten, sebenarnya tidak ada perbedaan gitu. Semua sama. Lagi-lagi kembali siapa yang memproduksi gitu dan referensinya apa. Jadi hari ini ketika kita membicarakan akses, saya kira ya mungkin ada sedikit masalah di akses, tapi saya rasa itu tidak jadi tantangan utama gitu. Tinggal bagaimana kita melihat referensi film apa yang kita nonton saja. Itu makanya pengaruh kenapa film seperti ini saya curiga lebih besarnya. Selain mungkin kecurigaanku ada tendensi dari sekolah. Saya kenapa berani bilang begitu? Karena ini pernah kita lakukan diskusinya di Festival Film Pelajar tahun 2024. Kedua ya karena referensi tontonan. Itu sih. Seberapa besar menurut Kak Ifdal ya, seberapa besar andil sekolah dalam hal ini kayak Kepsek, guru-guru pembimbing itu menentukan alur cerita besar ini? Sekali, Pak. Ya. Besar sekali pengaruhnya. Dan itu mereka buka-bukaan waktu di Festival Film Pelajar. Oh enggak, yang di sini di hasil, yang di sini. Ya, hasilnya ini. Seberapa besar andil para guru-guru dan tenaga pendidik ini? Oh, jadi bagus nih filmnya gara-gara ada andil gurunya di sini kayak gitu. Saya tidak bisa mengukur itu ya. Cuman kalau saya melihat dari 2 tahun terakhir ya, ada gejala itu pastinya ada. Tapi saya tidak tahu sebesar apa potensi intervensi guru di situ yang mengakibatkan filmnya jauh lebih baik atau jauh lebih buruk. Oke. Harapannya Kak Ifdal terhadap intervensi guru ini semana? Oke, saya kira sebenarnya guru ini tidak memberikan saran dan masukan, tapi ketika anak-anak itu merasa bahwa ini adalah cerita yang lebih baik,
ya sudah jangan diintervensi gitu, karena yang memproduksi mereka, kecuali yang memproduksinya itu adalah guru. Karena kami juga sempat berdiskusi lah dengan salah satu pembina di SMK Poso Pesisir, saya lupa SMK berapa, SMK atau SMA begitu, dan dia mengatakan itu sendiri begitu. Dia itu pembina film lah di sana, dia punya komunitas film juga yang dia buat di luar sekolah sama yang di dalam sekolah. Dan menurutku dia salah satu contoh guru yang baik ya, karena ketika dia mempercayakan kepada sekelompok siswa yang memproduksi film, dia tahu batas intervensinya sampai di mana. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan besar juga ada intervensi guru dan powernya besar? Karena pernah beberapa temuan yang kami dapatkan adalah kenapa akhirnya anak-anak ini produksi di sekolah? Ya karena disuruh guru gitu. Oh, begitu. Ya, yang akhirnya sebenarnya secara cerita ini setnya tidak di sekolah loh. Ini setnya harusnya di rumah gitu. Tapi karena intervensi guru terlalu besar powernya, akhirnya mereka syuting di sekolah. Cerita itu akhirnya tidak jalan. Tidak deliver gitu ke penonton. Nah, itulah itu yang pengaruh besarnya ketika diintervensi guru. Harapanku ketika guru ingin mengintervensi, dia harus tahu batas intervensinya sampai di mana. Karena yang memproduksi adalah siswa. Biarkanlah siswa berekspresi gitu. Ketika mereka berekspresi, mengeksplorasi, dia punya gagasan dalam kepala yang dituangkan ke dalam film, kemudian itu misalkan belum cukup misalkan atau tidak kalau dalam lomba indikatornya adalah juara dan tidak. Kalau misalkan dalam lomba dia tidak juara, ya dia tahu di mana kekurangannya gitu. Kalau misalkan dia diintervensi guru, ya dia jelas berargumen langsung. Dia straight saja, ini kan intervensi yang guru, bukan intervensi. Oh, betul sih, betul. Logis kan seperti itu. Ya. Dan itu tidak salah gitu. Ya. Nah, kalau tadi kita lihat dari pandangan Kak Ifdal terhadap guru, gimana kalau sekarang pandangan Kak Ifdal untuk siswa-siswa ini? Masih harapannya Kak Ifdal untuk hasil film ke depannya harusnya mulai memperhatikan apa, jadinya sebaik apa? Oke, sebenarnya ini sudah berulang-ulang sih kita sampaikan di berbagai kesempatan lah, baik kami diundang di sekolah, bukan hanya saya sendiri, ada beberapa teman-teman Sinekoci juga mendapat kesempatan itu diundang ke sekolah. Kita membuat festival film pelajar, kita menilai film-film yang ada di FLS 2N dan yang sekarang menjadi FLS 3N. Selalu kita menyampaikan itu bahwa harusnya anak-anak ini di workshop. Dan workshopnya itu bukan workshop yang seperti yang sudah dibuat-buat sebelumnya sama dinas-dinas, berbagai dinas lah. Harusnya workshopnya itu sustain. Pemerintah ini kan hanya fasilitator gitu. Dia sebagai memfasilitasi. Dia punya anggaran nih. Dia ajaklah kolaborasi komunitas-komunitas. Misalkan kita mau belajar soal acting gitu, adegan. Dia ajaklah teman-teman teater untuk berkolaborasi membuat workshop. Dan itu tidak hanya workshop 2-3 hari, dia harus sustain. Dan kita juga harus tahu dan harus kita sadari adalah tidak semua orang yang mau jadi seniman gitu. Dan bagaimana kita bisa men-tracking itu adalah ya kita buat seleksinya sejak dia mau diterima jadi calon peserta workshop. Bagaimana cara bahas seleksinya? Ya kita buat format-format yang kita sepakati gitu. Misalkan dia mengirim proposal, kayak dia harus presentasi. Karena dari situ baru kita lihat dia punya potensi dan dia punya kemauan. Kenapa? Ya supaya anggarannya kita tidak rugi percuma, apalagi di saat efisiensi seperti ini. Jadi seperti itu sih, tidak kita ini selalu berakhir di lomba atau festival. Kita tidak ada sustain. Itu yang bikin kita agak turun ketimbang kota-kota lain di Indonesia, festival film-film pelajar yang cukup menonjol, yang bahkan menembus sampai festival-festival internasional. Ya karena kita tidak ada medium itu. Kalaupun ada, dia tidak sustain. Nah, komunitas juga tidak bisa bergerak tanpa ada dorongan atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Komunitas selalu bergerak dengan potensi yang mereka miliki, itu jelas. Tapi kan kita tidak mampu langsung memiliki dampak yang cukup besar. Otomatis kita yang skala-skala kecil gitu. Nah, tapi skala-skala kecil ini kan tumbuhnya juga tidak instan ya, semua butuh proses gitu. Nah, harapanku ketika kolaborasi ini betul-betul komit dan dilakukan, saya kira kita punya langkah-langkah untuk menumbuhkan generasi industri kreatif lah di Sulawesi Tengah itu bisa lebih cepat lah gitu. Oke teman-teman, sekian diskusi kita sama Kak Ifdal hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan karyanya, film-filmnya, ditunggu pengumumannya di acara Hardiknas 2 Mei 2026. Nah, kalau misalnya masih mau komplain dan segala macam, silahkan hubungi Kak Ifdal selaku juri. Diskusi ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Edu Talks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.